Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat 4 Agustus 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengajarkan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalem. Menjadi seorang yang dikenal orang banyak dapat menguntungkan karena kita memiliki jaringan pertemanan yang luas. Jejaring sosial itu dapat menolong kita saat membutuhkan sesuatu. Misalnya kita mengalami kesulitan untuk membangun rumah ibadah. Di sisi lain, dikenal oleh banyak orang dapat menjadi hal yang tidak menguntungkan kita. Yesus yang dikenal oleh masyarakat Nazaret sejak kecil justru mengalami penolakan sehingga tidak memungkinkan baginya untuk membuat banyak mukjizat. Tampaknya penduduk Nazaret tidak dapat menerima kenyataan bahwa perbuatan mukjizat itu adalah dari anak tukang kayu. Tindakan penolakan tersebut merupakan hal yang lumrah yang sering terjadi. Sebab pada umumnya orang menilai seseorang berdasarkan apa yang tampak. Misalnya status sosial, ekonomi, keturunan, relasi dengan orang berpengaruh, dan lain sebagainya. Jarang sekali kita menilai berdasarkan kualitas pribadi dan potensi seseorang. Akibatnya terjadilah penerimaan atau penolakan secara tidak masuk akal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penolakan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyerah. Kita harus bergiat untuk berkarya sekalipun itu ditolak. Seperti Yesus, Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati pada hari ini juga pernah mengalami penolakan ketika Santo Yohanes Maria Vianney ini melayani sakramen tobat. Akan tetapi, Santo Yohanes Maria Vianney tidak berhenti untuk berkarya, terus berjuang dan terus berkarya. Perjuangannya tentu saja membuahkan hasil yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian pula kita sebagai para murid-murid Yesus, jangan cepat menyerah. Sekalipun perbuatan baik kita atau perbuatan-perbuatan yang kita nyatakan
ditolak oleh masyarakat. Penolakan bukan berarti Tuhan menghukum kita, tetapi penolakan justru menjadi sarana untuk menguji kesetiaan kita, dan Tuhan akan mengarahkan kepada hal yang lebih dahsyat lagi di dalam hidup kita. Dan itulah juga yang dialami atau pengalaman panggilan hidup Santo Yohanes Maria Vianney, sehingga Santo Yohanes Maria Vianney menjadi orang kudus dan menjadi pelindung bagi para imam-imam. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama belajar untuk jangan cepat menyerah jika kita ditolak. Sebaliknya, dengan penolakan itu, mari kita jadikan sebagai sarana kita untuk setia kepada Tuhan. Semoga kita senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.